Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Terkait bahasan ini, apakah menyesali perceraian itu termasuk mendustakan qadar? Juga tentang hadis perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Apakah sahih hadis ini? Hadis itu sahih tentunya. Amal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu dulu saya jawab hadisnya sahih. Kemudian kalau masalah menyesali perceraian, apakah itu mendustakan qadar? Tentu saja menyesali tidak. Kalau menyesali, ya, yang masuk dalam masalah dosa ini memungkiri. Kalau menyesali, kita pernah mencuri terus dipotong tangannya, dia menyesali perbuatannya itu, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dia pernah menikah, kemudian dia lihat pasangannya ini tidak cocok, lalu kemudian dia cerai, dan dia merasa menyesal kenapa buru-buru bercerai. Mestinya dia bertahan dulu misalnya. Nah itu penyesalan atas perbuatan. Ini tidak termasuk dalam mendustakan qadar insyaAllah, ya, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dan berbicara masalah perceraian, saya sudah berkali bahasakan teman-teman sekalian, tidak perlu seseorang itu menggunakan cerai. Kalau anda sudah menikah, dari awal menikah diniatkan memang ini kehidupan abadi sampai di akhirat sana. Sekalian, memang ini nikah suami istri sampai di akhirat. Setiap ada sesuatu yang belum terpenuhi dari pasangan kita, kita niatkan masih ada hari esok, masih ada lusa. Dan orang beriman tahu dia akan sampai di akhirat sana di surga abadi, khalidina fiha. Nanti di sana dia bisa berbagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kalau ada sesuatu yang belum bisa saya berikan, ya kita masih punya hari esok, masih ada hari lusa. Dan kita menikah ini sampai ke surga sana. Sekarang belum bisa, besok bisa, lusa bisa. Semuanya bisa dijalani bagi orang beriman. Jadi cerai ini harus dijauhi, ya. Ingat teman-teman sekalian, ada sihir atau tidak ada sihir, selalu target syaitan perceraian. Sebagaimana hadis yang sudah kita tahu sama-sama masyhur, iblis memiliki singgasana di lautan kata Nabi SAW, dan dia setiap hari menerima laporan anak cucunya. Ada yang mengatakan berkelahi, membuat orang berkelahi, ada yang mencaci maki, ada orang yang mabuk, dianggap biasa oleh iblis. Nanti ada yang mengatakan saya menceraikan suami istri, barulah oleh iblis dianggap itu sebuah prestasi yang sangat besar, prestasi yang sangat besar yang semestinya, ya, dijadikan sebagai pegangan sebagai atau setiap orang beriman agar jangan sampai membiarkan syaitan itu masuk. Jadi jangan mudah kecewa dalam rumah tangga, jangan mudah putus asa. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah membenci pasangan hidupnya yang mukminah, istrinya atau istri suaminya. Kalau dia menemukan satu kekurangan di satu sisi, dia akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Kecuali memang masalah fatal, ya. Misal seseorang itu terus terjerumus dalam maksiat, mabuk terus, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, istri yang nusyud, keluar rumah sembarangan, tidak izin, berselingkuh, berbuat zina. Nah itu lain, diingatkan tidak mau tobat, ya ini saatnya kita berpisah, ya. Disitulah kita gunakan kalimat mulia cerai itu. Tapi kalau teman-teman kalau telat datang, lupa janji, sesuatu yang masih bisa ditoleransi, bisa diganti hari esok. Kenapa harus ucapkan kalimat cerai? Kenapa harus mengatakan pulangkan saya ke orang tua saya? Kenapa harus setiap suami mengancam, mengatakan kalau kau tidak begini saya akan ceraikan kamu? Kalimat ini sebenarnya nggak usah digunakan, karena ini masalah halal atau haram kemaluan pasangan kita.